Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabat Safdah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safdah, selamat datang di segmen Sahabat Safdah bertanya. Alhamdulillah, yang akan menjawab pertanyaan dari Sahabat Safdah kali ini adalah guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabbal, Hafizahullah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sahabat Safdah bertanya, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya seperti ini. Ketika seorang laki-laki dan wanita berhubungan badan sebelum menikah, kemudian wanitanya hamil dan kemudian dinikahi, nah bagaimana status laki-laki ini? Apakah dia bisa menjadi wali untuk anak pertamanya, keduanya, ketiga, dan seterusnya? Pertanyaan datang dari masdim_dn4. Tafadhol, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini ceritanya perbuatan zina gitu ya. Si fulan dan fulanah berbuat zina, kemudian si fulanahnya ini hamil. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu para ulama berbeda pendapat. Tapi yang disepakati oleh para ulama itu jika ada perempuan hamil, lalu diklaim ini hamil karena perzinaan. Padahal dia punya suami. Nah, ini ceritanya berbeda. Nah, kasus yang ini untuk mempertajam hukum. Laki perempuan zina dan dua-duanya tak bersuami dan tak beristri, gitu kan, khususnya yang perempuan. Si perempuan tak bersuami, dia berbuat zina, gadis istilah kita, terus hamil. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu dari sisi status anak. Nah, yaitu tepatnya apakah anak ini yang lahir dari perempuan ini bisa dikatakan anak dari lelaki ini? Atau bahasa syar'inya, apakah nasabnya dia dinisbatkan kepada lelaki ini? Sehingga kalau kita mengatakan fulan, nama anaknya siapa, fulan bin ini lelaki, dinasabkan, dinisbatkan kepada dia atau tidak? Nah, konsekuensi hukum ya atau tidak berkaitan dengan apa? Satu, perwalian masalah pernikahan. Artinya jika ini anak yang lahir di luar pernikahan, anak zina gampang orang awam. Yep. Jika dia cewek, apakah boleh laki ini nanti akan bisa jadi wali atas pernikahan dia? Itu implikasi hukum. Berat ini masalah ini. Yang kedua, jika si laki ini nanti wafat, apakah dia dapat warisan? Nah, ini berat nih masalahnya nih, psikologi anak ini. Nah, dari sisi ini para ulama berbeda pendapat. Ya, dua-duanya pendapat ini tak ada dalil yang jelas. Dalil yang jelas tidak ada, dalil yang sahih pun tidak ada. Semua hanya ijtihad, pandangan hukum para ulama. Pendapat pertama mengatakan, oh ini tidak dinasabkan kepada si bapak ini. Tidak bisa dinasabkan. Karena terjadi di luar pernikahan. Mereka berdalih, kalau ini dinasabkan, maka akan membuka pintu lebar untuk perzinahan. Judulnya, udahlah nggak apa-apa, kita zina memang dosa zina. Ntar kan juga ke anaknya, anak gue. Atau mau nikah nggak disetujui, udah kita lakuin aja dulu, ntar kan disetujui, anak-anak juga anak saya ntar. Nah, ini ditutup, makanya dikatakan tidak boleh. Mereka juga berdalil dengan hadis Bukhari Muslim, al-waladu lil firash, anak itu dinasabkan kepada ranjang, maksudnya kepada suaminya. Nah, logika hukumnya, jika anak dinasabkan kepada suami, berarti ini terikat dengan apa? Pernikahan. Kebalikannya, berarti jika tidak ada pernikahan, maka anak tidak dinasabkan kepada suami. Gitu. Ini argumen. Tapi yang berpandangan ini diusung oleh mayoritas para ulama. Ulama fikih yang 4, semuanya mengusung. Yang kontemporer Syekh bin Baz
terus Komite Fatwa Arab Saudi, terus Syekh Ibrahim sebelum Syekh bin Baz Mufti Saudi juga mengusung pendapat ini. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak, anak ini dinasabkan kepada bapak ini sebagaimana anak-anak yang lain yang lahir dengan pernikahan yang sah. Konsekuensi hukum yang tadi ya. Alasan mereka apa? Alasan mereka pertama hadis Juraij, kisah laki-laki yang dituduh berzina di zaman Israel. Ya kan, oleh seorang pezina perempuan, ketika ini bayi sudah lahir, ditanya oleh Juraij, kamu bapakmu siapa? Ayahmu siapa? Di situ ada kalimat ayahmu siapa. Lalu dia bilang, ayah saya pengembala kambing yang di sana. Nah, di sini digunakan ayah, padahal ini anak zina. Nah, paham nggak logika hukumnya? Digunakan redaksi kata ayahku pengembala kambing. Berarti walaupun ini anak lahir di luar zina, tetap dikatakan apa? Anakmu. Berdasarkan hadis Juraij. Dan itu cerita, Rasulullah cerita. Dan tidak ada sanggahan hukum gitu. Yang kedua bicara tentang kemaslahatan. Ini maslahatnya besar. Dan keburukannya juga gede. Anggap anak ini tidak dinasabkan. Terus gimana nih anak psikologinya? Berat sekali. Keburukan ini lebih berat daripada keburukan yang dikatakan oleh argumen pertama tadi. Dan maslahatnya besar juga. Anak ini bisa menikah. Anak ini merasa ada bapaknya. Dapat waris, psikologi dia terjaga. Islam menjaga kemaslahatan, menolak keburukan. Nah, ini argumen yang pertama. Yang mengusung pendapat ini kecil ulamanya, sebagian kecil saja. Yang kontemporer termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Gitu. Jadi ini masalah ijtihadiyah fikih. Kalau kebanyakan para ulama itu tadi nggak bisa. Sudah, karena ini memang zina. Dengan argumen yang tadi. Sebagian kecil mengatakan tidak berdasarkan kemaslahatan. Nah, kalau anak pribadi, hati kecil anak lebih cenderung ke pendapat yang pertama. Bisa jadi ada ustadz yang lain berpandangan dengan yang kedua. Tapi hati kecil anak mengatakan ini yang pertama lebih tepat. Kenapa? Karena diusung oleh sekian banyak para ulama. Imam fikih yang 4, Komite Fatwa Arab Saudi, Syekh bin Baz, sebelumnya. Sampai madhab Zahiri juga mengusung pandangan ini. Itu juga bisa berlaku untuk anak yang lahir dari korban perkosaan, Ustaz. Artinya sang ayah bisa menikahi ini. Iya, bisa juga. Ya. Kalau dia si yang memperkosa ini menikahi. Ya, gitu kan. Sebetulnya pemerkosaan sama zina kan beda tipis, 11-12. Ini orang bilang suka sama suka, yang ini pemerkosaan. Baik, Ustaz. Begitu. Kalau anak cenderung mengatakan lebih sreg, di hati anak mengatakan ini kebanyakan para ulama yang ngomong. Jadi otomatis kan pandangan banyak ulama lebih valid menurut saya. Walaupun ada ustadz-ustadz yang lain, anak tahu ustadz-ustadz yang lain lebih cenderung memilih pendapat yang kedua. Jadi ya ini masalah ijtihadiyah. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, nah ini saya anggap anak saya. Ya memang masalah ijtihadiyah. Silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan juga ilmunya untuk kami. Sahabat Safdah, jika Anda masih punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya ke DM Instagram Safdah TV. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.